Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Masih terus semangat, masih terus bersyukur, masih terus giat untuk belajar. Oke, jumpa kembali di Kampung Listrik Channel Indonesia. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang gambar rangkaian instalasi motor listrik sistem Star Delta. Ya, rangkaian motor listrik 3 fasa Star Delta. Ya, di sini seperti biasa gambarnya ada beberapa bagian ya. Yang bagian kanan bawah adalah sebagai gambar etiket, ya, informasi tentang judul gambar, kemudian instansinya atau sekolahnya, kemudian siapa yang membuat, dibuat kapan, ya, kemudian ada lembar untuk penilaian sekiranya digunakan untuk tugas. Kemudian di gambar berikutnya adalah gambar rangkaian daya yang bagian yang sebelah kiri. Ya, rangkaian daya menggunakan sumber listrik 3 fase yaitu RST. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan adalah gambar rangkaian kontrol menggunakan sumber listrik 1 fase. Kemudian kita coba bahas untuk gambar rangkaian dayanya. Kita lihat di bagian pojok kiri atas, ya, di situ ada L1, L2, L3. Ya. L1 atau line 1 adalah sebagai gambar daripada kabel penghantar yang pertama, yaitu fasa yang pertama atau fasa R. Kemudian L2 atau S adalah sebagai kabel penghantar yang kedua atau fasa S. Kemudian L3 atau line 3 adalah sebagai kabel atau jalur penghantar arus listrik untuk yang ketiga atau fasa T. Warnanya adalah merah, kuning, hitam. Ya, ini menggunakan puil 2000 ya. Kalau yang puil 2011 warnanya untuk RST adalah coklat, hitam, coklat, abu-abu ya, hitam, coklat, abu-abu. Kemudian di bagian masih di gambar penghantar atau jalur sumber, ya. Di situ ada keterangan 3, kemudian ada simbol AC 50 Hz 380 volt. Artinya ini untuk sumber listriknya menggunakan sumber listrik 3 fase AC, arus bolak-balik, frekuensinya 50 Hz, tegangannya 380 volt. Kemudian kita masuk ke komponen yang berikutnya yaitu F1 ya. F1 di situ adalah untuk simbol daripada NCB 3 fase. Ya, NCB atau miniatur circuit breaker ya, fungsinya adalah sebagai pengaman rangkaian ketika terjadi hubung singkat atau short circuit sehingga rangkaian bisa langsung terputus sumber arus listriknya sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Kemudian di bawahnya ada K1, K2, K3. Ya, K1, K2, K3 ini atau kontaktor magnet 1, kontaktor magnet 2, kontaktor magnet 3 ini adalah fungsinya sebagai nanti untuk mengaktifkan atau menghidupkan motor dalam mode rangkaian star atau bintang dan mode rangkaian delta atau rangkaian segitiga. Nah, di situ kalau kita lihat untuk membuat rangkaian star adalah yang aktif K1 dan K3 ya. K1 dan K3 itu membentuk rangkaian star. Kenapa bisa membentuk rangkaian star? Karena di situ terlihat ujung-ujung terminal untuk input kontaktor 3 itu terminal nomor 1, nomor 3 dan nomor 5 itu dihubungkan ya, dihubungkan sehingga membentuk saling terhubung ya di ujung-ujungnya, sehingga ini adalah sebagai bentuk rangkaian bintang. Ibaratnya kalau rangkaian bintang itu titik tengahnya, kemudian nanti ada fasa yang ke atas, fasa yang ke kanan, fasa yang ke kiri ya. Sentralnya itu yang di titik yang tiganya, yang di kontaktor 3 ya, sehingga kalau rangkaian star maka yang aktif adalah kontaktor 1 dan kontaktor 3. Nah, ini aktifnya hanya sesaat ya, karena sifat daripada rangkaian star delta adalah untuk
membantu atau untuk bertujuan agar rangkaian daripada motor start itu menjadi lebih awet. Kenapa bisa lebih awet? Karena rangkaian start itu membantu untuk ketika terjadi lonjakan arus yang cukup tinggi, ya, itu bisa bisa dibuat rangkaian start, ya. Kemudian untuk rangkaian delta yang aktif adalah K1 dan K2, ya. Jadi nanti begitu rangkaian ini dihidupkan, K1, K3 itu aktif hanya untuk beberapa detik, kemudian langsung berpindah ke posisi K1, K2. Nah, rangkaian K1, K2 ini sebagai rangkaian delta. Kemudian di bawahnya ada F2. F2 adalah sebagai overload, ya, fungsinya adalah tentu saja sebagai pengaman jika terjadi arus beban lebih, ya. Ketika motor mengalami beban lebih dari yang biasanya, maka di situ akan terjadi peningkatan arus, ya. Arusnya meningkat, terjadi panas sehingga nanti akan menghentikan rangkaian dari overloadnya, yaitu terutama pada kontak 95 96. Kemudian yang di bawahnya ada rangkaian gambar motor, ya, di mana motor untuk rangkaian start delta terminalnya ada 6, ya. Terminalnya ada 6, yaitu U, VW, ya, atau U1, V1, W2, kemudian U2, V2, W2, ya. Jadi rangkaiannya ada terminalnya 6. Kalau untuk hanya rangkaian start saja itu menggunakan terminalnya hanya 3, ya, yang biasanya RST, ya, atau UVW. Kemudian untuk rangkaian yang sebelah kanan adalah sebagai rangkaian kontrol. Nah, pada rangkaian kontrol ini kita dilihat dari jalur atau kabel yang berwarna merah. Di situ ada L1, L2 atau L3 atau keterangannya R _S_T. Ini menunjukkan bahwa untuk rangkaian kontrol ini, rangkaian kendali ini menggunakan satu fasa. Nah, satu fasanya ini bisa mengambil salah satu dari ketiga fasa yang ada, yaitu bisa R atau S atau T. Kemudian di situ untuk tertulis tegangan 220 volt 50 Hz, artinya untuk rangkaian ini menggunakan sumber tegangan 220 volt 50 Hz, yaitu untuk jenis sumber satu fasa. Nah, kemudian yang berwarna biru adalah sebagai netral. Ya, netral adalah nanti untuk dihubungkan dengan beban-beban atau komponen-komponen pada kontaktor magnet, yaitu bagian kontak koil yang kedua, ya, atau A2, kemudian pada lampu, yaitu untuk bagian netralnya. Nah, di bawah gambar kabel atau jalur pengantar ada F0. Nah, F0 ini adalah sebagai NCB satu fase, ya. NCB satu fase fungsinya adalah sebagai pengaman jika pada rangkaian kontrol terjadi gangguan berupa short circuit atau hubung singkat. Maka NCB F0 akan memutuskan rangkaian. Kemudian di bawahnya ada terminal 9596. Ini adalah kontak pengaman dari overload yang ada di gambar rangkaian daya. Itu di F2 ada terminal 9596. Nah, itu dari NCB masuk ke terminal overload, baru masuk ke S0. Ya, S0 adalah sebagai simbol untuk emergency, yaitu fungsinya adalah sebagai saklar darurat. Ketika rangkaian terjadi gangguan, ya, maka kita langsung bisa memutuskan rangkaian dengan menekan tombol emergency. Kemudian ada S1. S1 adalah sebagai push button stop, ya, fungsinya untuk mematikan rangkaian, mematikan motor dalam kondisi normal. Kemudian ada S2. S2 adalah sebagai push button start, ya, fungsinya untuk menghidupkan rangkaian motor dalam kondisi normal. Ya. Kemudian di S2 atau push button start tadi disambung dengan K1, yaitu terminal untuk kontak bantu K1 nomor 13-14. 13 dihubungkan dengan input push button start, 14 dihubungkan dengan output push button start. Kemudian di bawahnya ada terhubung dengan K1 A1 A2. Ya, artinya ketika push button start, ya,
yang ditekan, maka aliran arus dari sumber listrik kemudian masuk ke menuju NCB, masuk ke kontak pengaman overload, masuk ke emergency, masuk push button stop, masuk ke push button start, langsung menuju kontak coil A1 A2. Nah, kontak coil A1 A2 juga terhubung juga dengan TDR ya, atau time delay relay, yaitu terminal nomor 7 dan nomor 2. Nah, itu berarti TDR langsung aktif. Kemudian di sebelah kanannya ada T1 ya. Ada T1 yang NO, kemudian di sebelah kanannya lagi ada T1 NC. Nah, kita lihat berarti dari TDR ini yang pertama kali aktif adalah yang NC, maka pada saat push button start ditekan, maka yang aktif adalah K1 dan K3. Karena dilihat, jadi begitu push button start ditekan, arus mengalir menuju A1 K1, arus juga mengalir menuju K3, A1 K3 melalui T1. T1 NC itu adalah kontak NC daripada TDR atau time delay relay ya, menuju nomor terminal berapa itu? 4 itu ya, yang terminal NC-nya ya, nanti bisa diperjelas. Kemudian masuk ke kontak bantu kedua nomor 2122, kemudian masuk ke A1 K3. Nah, dari situ bisa diketahui bahwa memang kontaktor yang hidup pada saat menjalankan rangkaian start adalah K1 dan K3. Karena TDR ini sifatnya hanya sesaat, maka setelah sekian detik sesuai dengan settingan waktu, T1 atau kontak NC TDR langsung memutuskan sehingga K3 itu berhenti atau mati. Selanjutnya langsung aktif yang kontak TDR yang NO ya, yaitu untuk mengaktifasi kontaktor 2 yaitu A1 A2. Dengan demikian setelah K1 K3 kemudian aktif sekian detik, maka langsung aktif K1 K2 yaitu melalui TDR yang NO menjadi NC. Nah, pada saat aktif tadi itu juga lampu indikatornya juga ikut aktif ya, yaitu pada lampu indikator H1 yang ada di K3 menandakan rangkaian sedang berjalan dalam mode start. Setelah sekian detik nanti H2 pada yang terhubung dengan K2 atau kontaktor 2 juga langsung aktif. Dengan demikian rangkaian terus bekerja dalam rangkaian delta terus sampai selesai. Nah, kenapa di sini menggunakan rangkaian start delta? Yaitu fungsinya adalah untuk mengurangi arus lonjakan ya, mengurangi arus lonjakan pada saat mesin atau motor dioperasikan. Arus lonjakannya kan bisa 3 sampai 8 kali lipat. Maka dengan di rangkaian start ini bisa lebih minimal ya. Kemudian untuk membantu agar peralatan yang dioperasikan bisa lebih awet. Itulah kelebihan daripada rangkaian start delta. Dan ini banyak digunakan untuk rangkaian motor yang dayanya di atas 5.000 watt atau di atas 5 kW. Jadi kalau motornya sudah 5 kW, sudah 10 kW, bahkan sampai 100 kW, maka ini sangat dianjurkan untuk menggunakan rangkaian start delta supaya istilahnya arus atau sumber listriknya tidak mengalami trip karena lonjakannya bisa sampai 8 kali lipat pada saat arus startnya. Kemudian juga agar rangkaian atau komponen yaitu motor bisa lebih awet. Demikian untuk penjelasan rangkaian motor listrik start delta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.